mahasiswa IAIN Kudus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya BMT Al-Faza. BMT Al-Faza berdiri bermula dari perilaku masyarakat di sekitar yang cenderung kurang memperhatikan kaidah-kaidah syariat Islam di bidang muamalah atau transaksi di lembaga keuangan. Masyarakat di sekitar lebih sering melakukan transaksi di lembaga keuangan non-Islam daripada lembaga keuangan Islam, yang mana lembaga keuangan non-Islam itu menggunakan prinsip riba. Nah, oleh karena itu kami berniat untuk mendirikan BMT Al-Faza dengan tujuan untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi Islam, khususnya di kalangan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi melalui sistem syariah. Al-Faza sendiri yaitu merupakan kata dari bahasa Arab yang memiliki arti sukses, yaitu sukses dalam meningkatkan kemajuan ekonomi syariah dengan transaksi menggunakan prinsip syariah, khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. Nah, visi dan misi dari BMT Al-Faza yaitu menjadikan lembaga bisnis keuangan syariah yang mandiri dan profesional dalam menyelenggarakan transaksi syariah dengan masyarakat, serta menjaga layanan dan kualitas. Nah, untuk misinya yaitu yang pertama, memberikan layanan bisnis kepada nasabah yang akan melakukan usaha mikro. Yang kedua, berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup perekonomian umat Islam. Yang ketiga, memberikan kontribusi yang layak pada manajemen dan seluruh karyawan. Yang keempat, berperan serta menciptakan ekonomi yang maslahat. Yang kelima, menyelenggarakan berbagai program tabungan, pelayanan sosial, dan kegiatan lain yang mendukung dengan tingkat kepuasan maksimal bagi nasabah dan mitra usaha. Kemudian ada susunan manajemen. Susunan manajemen di BMT Al-Faza yaitu ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, ada Dewan Komisaris, dan ada juga Direksi dan Direktur. Dewan Pengawas Syariah yaitu ada Dr. Andes Haji Muhammad Fahrudin MM yaitu sebagai ketua. Yang kedua ada Dr. Andes Haji Wahab Zainuri SH sebagai anggota. Terus yang ketiga ada Dr. Andes Muhammad Nafi Ihsan SH yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris yaitu dikoordinatori oleh Perdana Saiful Mubarak SH. Terus ada Agus Susilo SE yaitu sebagai anggota. Kemudian ada Muhammad Mafakir Hanafi sebagai anggota. Dan ada juga direksi dan direktur. Di antaranya yaitu ada Musyafa sebagai ketua, Saiful Arif SE sebagai sekretaris, dan Muhammad Zidni Ilma SE MM sebagai bendahara. Tugas pokok dari Dewan Pengawas Syariah sendiri yaitu mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah ditentukan oleh DSN. Kemudian fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah yang pertama ada sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi. Yang kedua sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan pokok dan jasa. Kemudian tugas pokok dari Dewan Komisaris yaitu diantaranya mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilaksanakan kepada masa yang akan datang. Yang kedua, menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham. Terus yang ketiga, mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja untuk tahun buku
baru yang disusun oleh direksi. Kemudian fungsi utama dari Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Selanjutnya direksi dan direktur. Tugas pokok direksi sendiri yaitu melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai kepentingan dan tujuan perusahaan dan bertindak selaku pemimpin dalam pengurusan. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi di BMT Al-Faza yaitu ada manajer, kemudian administrasi, accounting officer, teller, customer service, dan accounting staff. Fungsi dari manajer sendiri yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan seluruh aktivitas lembaga yang meliputi penghimpunan dana dari pihak ketiga serta penyeluruhan dana yang merupakan kegiatan utama lembaga. Dan tugas pokok dari manajer diantaranya ada tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi keuangan dan non-keuangan. Dan tugas pokok dari manajer yaitu yang pertama, tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Yang kedua, terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. Yang ketiga, tercapainya lingkungan kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target. Dan masih banyak tugas pokok dari seorang manajer. Kemudian fungsi utama dari administrasi yaitu mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan dan membuat surat-surat perjanjian lain. Adapun tugas pokok dari administrasi yang pertama, penyiapan administrasi, pencairan pembiayaan, dan melakukan proses doping. Yang kedua, persiapan seluruh berkas pembiayaan. Yang ketiga, pengarsipan jaminan. Yang keempat, penerimaan pelunasan pembiayaan. Yang kelima, persiapan kupon dan kontrol terhadap kupon. Yang keenam, pembuatan laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan. Dan yang terakhir, membuat surat-surat perjanjian dengan pihak lain. Dan fungsi utama dari accounting officer yaitu melayani pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisa yang telah dilakukan. Tugas pokok dari accounting officer yang pertama, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan yang telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya. Yang kedua, memastikan analisa komite pembiayaan yang telah dilakukan, selesaikannya pembiayaan bermasalah. Yang keempat, melihat peluang dan potensi dasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar. Terus ada teller. Fungsi dari teller yaitu merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Kemudian tugas pokoknya dari teller yaitu yang pertama, terselesainya laporan kas. Yang kedua, terjaganya keamanan kas. Yang ketiga, tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi. Terus ada customer service. Fungsi utama dari customer service yang pertama yaitu memberikan pelayanan prima kepada mitra sehubungan dengan produk funding atau penghimpunan dana yang dimiliki oleh BMT Al-Faza. Dalam hal ini, tabungan simpanan lancar dan deposito simpanan berjangka. Tugas pokok dari customer service atau CS yang pertama, pelayanan terhadap pembukuan. Yang pertama, pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito serta mutasinya. Yang kedua, pengarsipan tabungan dan deposito. Yang ketiga, penghitungan bagi hasil dan pembukuannya. Yang keempat, laporan tentang perkembangan dana masyarakat. Terus ada accounting staff. Fungsi utama dari accounting staff yang pertama yaitu mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas
dan transaksi perusahaan. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang berguna pihak manajemen. Yang ketiga, manajemen data-data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan perusahaan. Yang terakhir, mengendalikan kontrol data yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Kemudian, tugas yang dilakukan oleh staf akuntan diantaranya yang pertama, membuat laporan keuangan BMT Al-Faza. Yang kedua, membuat laporan perpajakan BMT Al-Faza. Yang ketiga, mengatur administrasi keuangan BMT Al-Faza. Masih banyak tugas dari accounting staff. Kemudian produk dari BMT Al-Faza diantaranya yaitu ada simpanan sukarela, simpanan pelajar, simpanan kurban, simpanan sakinah mawaddah warohmah, simpanan idul fitri, simpanan umroh, dan simpanan sukarela. Kemudian CSR dalam BMT Al-Faza. CSR sendiri merupakan sebuah konsep di mana perusahaan atau badan usaha memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dengan lebih baik dan lingkungan yang lebih lestari. Untuk bisa melaksanakan CSR, maka BMT Al-Faza memanfaatkan keuangan perusahaan, yaitu dengan menggunakan dana CSR yang dimiliki BMT Al-Faza yang berasal dari dana zakat, infak, dan sodaqoh. Kemudian dana sosial yang dilakukan oleh BMT Al-Faza yaitu seperti bantuan fisik dan non-fisik. Terus ada bantuan kondisi darurat. Yang ketiga, pemberdayaan. Kemudian ada pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan atau dakwah, dan seni budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.